Oke, pertanyaan berikutnya masih dari perempuan? Ada? Oke, kita beralih. Yang di sebelah kiri. Ya, bicara. Tapi jangan ceramah ya. Nanya langsung. Nanti ada forum untukmu. Saya memang nanti akan membuat khusus pelatihan buatmu, kamu ngomong aja sendiri. Ya. Ini nanya, nggak usah challenge. Iya. Kalau kamu udah ngomong mau challenge, saya suruh duduk kamu di situ. Ya. Serius ini. Yuk. Izin Pak Rocky. Saya di sini. Bertanya ya, bertanya. Iya Pak, bertanya. Ya silakan. Pertama, saya udah agak khawatir nih, kamu akan makan slot. Karena kemarin waktu acaranya Prof Edi ini nanya, nggak apa yang ngomong, tapi nanti akan saya buatkan khusus pelatihan buatmu. Siapa namamu siapa? Rangga Lukita Desnata Pak. Rada? Lukita Desnata. Desnata. Nomor urut 30. 30. Oke siap. Nanti saya bikin judul pelatihan khusus buatmu, kau bintang tamu. Okay. Tapi ini bertanya ya. Oke silakan. Pertanyaan pertama, saya ini melaksanakan perintah dari Pak Kapus Dikat Pak. Mengenai pertanyaan tentang integritas, yang kedua tentang feminin. Yang pertama tentang integritas menyangkut 1122 Paus Gregorius ribut dengan Hendrik IV yang outputnya dari the rule of man menjadi the rule of law. 100 tahun kemudian timbullah Magna Carta. 300 kemudian timbullah habeas corpus. 10 tahun kemudian timbullah Bill of Rights, diikuti Revolusi Amerika, Revolusi Prancis. Seluruh dokumen itu akhirnya masuk mewarnai, menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan berujung kepada Undang-Undang 1945 yang amandemen keempat. Dari 1122 sampai saat ini usianya 1000 tahun. Dokumen itu hanya 3 pembicaraan. 1 mengenai keadilan, 2 mengenai separation of power, 3 mengenai hak asasi manusia. Pertanyaan saya kepada Bung Rocky Gerung. Lega saya kamu langsung masuk di situ pertanyaannya. Ini memang saya catat Prof. Ya. Dia akan jadi murid ini kita, apa namanya, rumah filsafat kita. Ya. Oke, langsung pertanyaan ya. Pertanyaan saya, mengapa di luar sana setelah 1000 tahun Prof, gitu ya, setelah 1000 tahun di luar sana masih menganggap entitas separation of power khususnya Mahkamah Agung, gitu Prof ya, masih menganggap dalam memutus perkara masih melihat siapa yang berkuasa, siapa the rule of man-nya di Republik ini, di luar sana. Itu anggapan, itu hipotesis. Letak salahnya di mana? Itu pertanyaan pertama Pak. Waduh, pertanyaan. Oke, sudah. Cukup satu aja dulu. Ya, kedua feminin Pak. Ini udah satu aja, nggak usah penjelasan. Yang feminin langsung pertanyaan aja. Ya, pertanyaan. Nanti ada forum buatmu. Okay. Memang saya udah. Forum untukmu ada khusus. Ya, langsung pertanyaan ya. Saya cut nih, kalau kamu masih presentasi saya cut. Okay. Langsung pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, saya mau men-challenge Prof Rocky. Udah. Boleh Prof? Oke Prof, langsung jawab pertanyaan pertama. Silakan kamu di belakang. Oke. Dek, silakan di belakang. Udah cukup. Dek, udah cukup di belakang. Rocky dia yang berkuasa pada saat ini. Kalau boleh saya duduk, kalau tidak saya tetap di sini. Bagaimana Pak? Oke. Dengan segala risiko saya ambil. Prof Rocky. Langsung Prof Rocky. Dek, pertanyaan langsung pada pertanyaan ya. Ayo. Adilkah perlakuan Taliban terhadap wanita-wanita Afghanistan pada saat perang mereka melawan Uni Soviet dan Amerika Serikat yang menjadikan wanita sebagai mesin-mesin produksi anak? Kaitkan dengan filsafat feminis. Terima kasih Pak. Terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah buat teman kita dari Aceh. Aceh ya? Oke, silakan Prof. Silakan Pak Rocky. Salon murid Pak, Prof. Karena udah mendekati setengah gila juga sama kayak Pak Rocky. Ya. Tapi memang ada satu pertanyaan ya, kapasitas itu bagus untuk itu, tapi juga mesti harus belajar nanti terkait mengenai strategi dan taktik, itu yang lain. Jangan kemampuan kita, kecerdasan kita itu memancing justru ketidaksukaan. Dikit-dikit aja, tipis-tipis aja kasihnya sehingga kemudian orang penasaran. Prof langsung tembak aja. Oke. Gregorius tidak pernah
menjadi inspirasi dari founding person kita untuk menyusun konstitusi itu. Kan sistem Gregorius, bahkan setelah itu, seluruh sistem peradilan kepausan itu basisnya adalah inkuisisi. Kan inkuisisi artinya saya tuduh Anda, Anda buktikan Anda salah apa tidak kan. Jadi kacau timeline filosofi Anda salah itu. Indonesia menyusun konstitusi setelah prinsip-prinsip inkuisisi itu hilang. Karena itu Indonesia memasukkan pertama-tama ada pasal-pasal tentang human rights yang nggak ada di dalam sistem inkuisisi Romawi kan itu. Jadi Anda menggabungkan dua hal yang sifatnya sulap menyulap itu. Itu kacaunya di situ. Oke, saya nggak usah tambahin kekacauan itu. Soal Taliban, di dalam hukum perang ada yang disebut ius in bello dan ius ad bellum. Kan belajar itu kan. Hukum untuk memulai perang dan hukum setelah perang berlangsung itu. Alasan untuk memulai perang diatur melalui Statuta Roma. Alasan di dalam keadaan perang diatur melalui humanitarian law itu. Kan beda kan? Gitu. Jadi Anda mesti terangkan yang Anda maksud dengan strategi itu ius in bello atau ius ad bellum. Karena Anda belum terangkan, artinya Anda mengacaukan itu. Jadi saya nggak perlu jawab. Oke.